Halo, balik lagi sama Hendra. So, video hari ini itu mengenai asuransi mata ya. Jadi di Amerika kalau kita kerja, hampir semua perusahaan ya, itu mereka ada namanya employee benefit, salah satunya asuransi. Jadi asuransi itu dalam hal ini kesehatan ya, itu dibagi tiga. Yang pertama adalah asuransi kesehatan yang benar-benar kesehatan, kita sakit, kita perlu operasi, dan seterusnya yang hubungan dengan badan. Yang kedua yang dipecah itu adalah asuransi gigi sama asuransi mata. Nah, hari ini yang saya mau bahas adalah asuransi mata karena relatif lebih gampang dalam tanda kutip. Nanti kalau ada waktu saya akan bikin yang gigi, yang asuransi saya itu yang paling ribet. Um, Kenapa saya beli asuransi lewat perusahaan? Jadi perusahaan itu mereka tuh biasanya punya apa namanya subsidi istilahnya ya. Jadi kalau preminya C ini paling gampang aja angka ya. Misalnya kalau satu bulan satu pegawai itu asuransi $1.000, company kasih subsidi misalnya 50%. 50%-nya pegawai yang tanggung. Jadi ada keuntungannya di sana. Terus yang kedua biasanya mereka tuh dapat discounted rate. Jadi bagian personalia kita itu nego nyari dengan perusahaan-perusahaan asuransi, tergantung skala perusahaannya juga ya. Kebetulan tempat saya kerja di perusahaan yang namanya Hitachi Energy. Dulunya tuh ABB dan divisi kita tuh namanya Power Grids untuk transmission and distribution. Jadi Hitachi Energy ini termasuk besar. Ini Hitachi yang di Jepang itu ya, kita punya cabang juga di Amerika. Jadi kita di bisnis power grids untuk TND dan employee-nya tuh banyak, ribuan. Jadi perusahaan asuransi otomatis mau dong, karena kan asuransi itu bisnisnya adalah bisnis ini, probability. Dia harap dari 100 yang diasuransikan, yang klaim sebaik banyak 10 aja, berarti 90-nya kan nggak ngapa-ngapain kan, dia udah pegang untung di situ. Ya kalian yang bergerak di bidang asuransi ngerti lah ya. Saya nggak mau bahas dalam ke sana. So jadi ini mata ya, kita lihat nih. Tahun lalu kebetulan perusahaannya sama, VSP namanya. Jadi Vision Insurance ini ya. Terus ada banyak di sini. Jadi beberapa perusahaan yang mereka kompetisi semua, kalau bisa megang perusahaan yang employee-nya banyak lebih untung pasti. Karena ya income buat mereka kan. Nah, ini saya langsung aja ke bagian yang namanya benefit. So, jadi setiap tahun kita itu bisa exam cek mata, ya. Itu mulainya dari Januari. Jadi asuransi mata itu startnya Januari ke Desember. Kita periksanya 31 Desember, doesn't matter. Berikutnya 1 Januari tahun berikutnya, nggak masalah. Jadi tidak harus yang namanya anniversary. Maksudnya apa? Kalau Anda ceknya misalnya 1 September 2021, tahun berikutnya harus 1 September, enggak. Jadi dia reset. Pokoknya tuh kalender year 1 Januari 31 Desember. Karena saya udah periksa, makanya eligibility berikutnya adalah tahun 2023. Ini periksa Februari kemarin. Nah, apa itu copay? Copay itu adalah patient responsibility. Jadi berapapun yang dokternya itu charge, saya hanya bayar $15. Oke. Terus yang kedua, untuk kontak lens. Jadi kontak lens ini memang agak berbeda. Saya sendiri pribadi nggak pakai kontak, saya nggak suka karena ngeri gitu ya. Tapi untuk certain people oke gitu. Termasuk istri saya, dia biasa pakai kontak lens. Jadi kontak lens itu dipisah. Kalau kita lihat nih, ini exam biasa aja. Yang kedua exam yang sifatnya kontak. Nah, co-payment-nya itu up to 60%. Jadi tergantung dokternya. Jadi tergantung tingkat kompleksitinya, tebelnya dan seterusnya. Nah, kontak ini itu perlakuannya sama. Jadi setiap Januari. Nah, dia ada tulis lagi 15% off your contact lens exam within 2 months of your OSN, then your copay applies. Jadi dia ada diskon. Ini tidak berlaku untuk Costco.com. So, buat yang belum tahu, Costco itu adalah supermarket grosir terkenal sekali di sini. Bahkan banyak orang Indonesia yang kesini ya Costco perginya gitu kan. Jadi mereka juga punya divisi optiknya di sana ya. Ada dokternya, tapi khusus ini coverage si VSP ini tidak berlaku di Costco. Oke, kita lanjut. Retinal screening. Ini barang apaan? Jadi saya nggak tahu ya, mestinya di Indonesia juga ada sih. Jadi biasanya untuk orang yang punya chronic disease, penyakit kayak misalnya diabetes, hipertensi atau kolesterol yang tinggi, itu nyentuh ke saraf di mata retinal. Jadi pakai alat ini kita bisa lihat seberapa parah gitu loh. Jadi buat orang yang nggak kontrol diabetesnya, nggak kontrol hipertensinya ataupun kolesterolnya, itu bisa kelihatan dari mata. Nah, barangnya itu kayak apa? Kayak begini nih, Optomap namanya.
Mungkin ada yang pernah pakai kalau buat nyamblon ya. Ini jadi mata kita dibuka, kita tempel ke sini ya. Terus ya kalau bisa ditahan karena certain people tuh blinker kayak saya. Kena sinar sedikit langsung kedip, susah sekali kita nahannya karena itu kan reaksi ya. Jadi kadang-kadang tuh suka ketutup gitu loh. Nah, kalau udah gitu ya pupilnya harus didilate, dikasih tetesan supaya tetap kebuka. Ada berapa kali saya harus pakai itu karena memang nggak bisa kelihatan dengan jelas dalamnya. Nah, ini alat dia akan kayak flash, terang sekali. Dia itu untuk nangkep kita punya saraf mata semua. Contohnya kayak gini kira-kira. Jadi ini hasilnya, ini mata punya dalam. Kalau saya lihat nih kayaknya ini bagus nih. Jadi kalau misalnya yang diabetes ada sekena kayak gini nih, ada kayak flek-fleknya mungkin yang udah parah nih ya. Nah ini kan dari sini kelihatan ini ada bulu matanya nih. Jadi pada saat dijebret matanya kedip gitu loh. Memang susah. Oke. So balik lagi ke sini. Ini retinal screening sama. Kopainya itu sampai $39. Jadi responsibility kita $39. Nah ini yang menarik. Prescription lenses. Jadi ya kacamata baca gitu loh. Nah ini dia bicara lensanya. Nah lensa kacamata tuh macem-macem ya. Kita kalau pergi ke optik yang premium ya di Indonesia ya, kan ada tuh dalam mall. Saya nggak mau sebut merek lah, kalian semua tahu lah. Itu kan harganya premium ya. Beli kacamata tuh bisa 5-10 juta. Tapi kalau kita pergi ke, kayak Mangga 2 di Jakarta, kayak Pasar Atom di Surabaya, itu ada yang murah. Memang kualitasnya nggak bisa kita bandingkan. Yang sini jual harga merek premium, yang ini ya asal frame aja. Orang kadang-kadang ya nggak picky. Pokoknya ada frame, kacanya oke, kualitasnya nggak usah yang harus top notch gitu kan. Jadi ibaratnya kan orang nggak perlu semuanya punya mobil harus Mercedes-Benz atau BMW gitu loh. Oke kok punya Daihatsu juga jalan gitu kan, nggak masalah kan. Kira-kira analoginya di sini gitu kan. Jadi di sini tuh kacamata mahal. Saya nggak tahu kenapa, padahal optik yang saya pergi ini bukan optik yang wah banget. Jadi optik yang dimana tempat dokter saya praktek, dalamnya dia jual kacamata juga, jual lensa juga. Harganya cukup premium dalam tanda kutip ya, karena ya semua juga mau untung besar gitu ya. Jadi kalau Anda lihat nih, kalau kita lensanya ya itu ada copay $15. Jadi untuk lensa dan frame. Lalu ini tambahan. Jadi kita beli lensa itu nggak cuma bilang beli lensa dapat ukuran min sekian plus sekian selesai. Enggak, macam-macam. Mau pakai anti glare coating nggak? Apakah ini progressive lenses yang custom? So buat yang nggak tahu progresif, zaman dulu kacamata itu bifocal. Jadi buat yang udah nyentuh usia lanjut di atas 40 rata-rata ya, saya mulai 40 ke atas tuh kemarin. Jadi model dulu tuh ada kayak bifokal, kelihatan ada garisnya. Yang sekarang tuh namanya progresif. Jadi lensanya itu kelihatan nggak ada apa-apa, sebenarnya itu dibagi dua gitu loh. Teknologi memang canggih, tapi ini udah lama. Progresif ini udah lama banget. Terus polish, high index, terus untuk light reactive lenses yang bisa gelap sendiri, terang sendiri, polarize, impact, Anda lihat nih. Jadi ini semua di itemize. Jadi kalau memang belinya cuma frame yang standar, yang clear, ya bayarnya murah. Jadi tergantung seberapa banyak feature yang Anda mau di lensa tersebut gitu loh. Ada UV protection dan seterusnya. Ini nanti saya bayar nih ya. Ini nggak main-main, kelihatannya kecil, begitu total semua brok gitu, kaget gitu. Gila mahal banget ya. Itulah yang saya rasakan pertama saya datang ke sini. Tahun kedua saya perlu kacamata, saya sampai kaget, gila nih. Kok rip off banget ya. Ternyata memang begitu di sini gitu loh. Oke? Now, next, frame. Ini juga sama, saya betul udah ganti frame ya. Jadi kalau yang ada nonton video saya kelihatan di belakang ini frame saya baru. Karena saya pakai yang model rimless, namanya nggak ada frame luarnya. Nah itu sama, saya mulai eligible lagi tahun depan. Jadi frame ini setiap tahun Anda boleh ganti, nggak masalah. Ya, nah kopainya sama 15. Tapi kita punya namanya allowance untuk frame. Nah kalau dari sini nih, saya dapat 200 allowance untuk frame. Jadi kalau saya beli frame harganya 150, ya udah nggak dikasih 50 baliknya. Saya nggak bayar apa-apa untuk framenya. Tapi kalau frame yang saya beli 260, I have to pay $60 difference-nya. Ini baru frame doang ya bicaranya ya. Tapi kalau kita pilih dia bilang feature frame brand, dapat lagi ekstra $20. Jadi instead of 200 jadi ya 220. Contohnya merek-merek ini nih. Saya nggak tahu kenapa merek ini kok dianggapnya featured. I don't know, ini cara kerjasamanya mereka aja. Ya. Terus, malah yang merek ini $40 ekstra. Terus expirednya akhir Maret ini. Nah, anything over the allowance. Tadi saya bilang misalnya
frame itu 260. Berarti saya harus bayar 60, sebenarnya nggak 60 karena diskon lagi $20. Jadi ini semua ada benefit ya dengan kita punya asuransi. Oke. Itu frame. Nah, tadi saya ada mention Walmart di atas ya. Costco ya. Jadi khusus untuk frame, kalau kita beli di optik luar itu dikasih allowance-nya 200. Kita bicara yang basic aja. Tapi kalau belinya di Costco dia cuma kasih $110. Jadi ini semua sebenarnya permainan angka aja. Karena Costco tuh jual selalu harganya di bawah gitu loh. Karena memang mereka marketnya itu bukan market untuk high end gitu kan. Orang umum yang biasa-biasa aja gitu loh. Jadi dia nggak bisa kasih allowance 200. Karena kalau setelah sesuai itu mereka jadi rugi gitu loh. Saya nggak tahu detailnya tapi intinya itu semua ada permainan. Ini 200 kita kira beneran bayar 200 ya. Actualnya saya yakin enggak gitu loh. I just don't know how they calculate it. Oke. Terus 1 tahun kita bisa pilih kacamata atau kontak lens, nggak bisa dua-duanya. Jadi karena saya udah ambil kacamata, dia nggak tahu tahun depan saya mau ambil kacamata atau kontak lens, makanya kontak lens juga eligible 2023. Oke. Terus special eye care service ini sebenarnya yang tadi saya bicara retinal scan ya. Jadi kalau periksa mata yang gratis itu setahun sekali, check up namanya. Tapi kalau retinal ini biasanya kalau orang yang memang ada penyakit yang akut, dia itu harus memang secara medis dicek berkali-kali, itu boleh. Pokoknya kopenya $20 per visit. Gitu loh. Oke. Terus laser juga sama. Ini kopenya 0, tapi kita bayar berapa persen. Jadi ada promosionalnya. Nah, ini untuk lasik ya namanya ya. Saya nggak mau lasik-lasik lah. Pakai kacamata aja udah. Oke. Jadi ini vision insurance namanya. Terus yang kedua ada yang namanya out of network benefit. Ini saya pernah ngalamin sendiri. 2018 saya pulang Indonesia, saya beli kacamata di JM Top. Nah, yang tinggal di Surabaya tahu pasti terkenal itu. Kacamatanya ya biasa-biasa aja lah, harganya oke-oke aja lah, umum-umum aja. Saya itu buat beli kacamata baca karena saya punya frame-nya patah gitu kan. Terus kalau nggak salah 1 juta lebih. Saya nggak ngerti bisa diklaim apa enggak kan. Kita ngisi formnya, udah bayarnya rupiah, harus dikonversi ke dolar. Ternyata dibayar loh sama mereka. Jadi ya ikutin kurs saat itu, kursnya kita ambil aja ya di internet gitu kan. Diproses dibayar, akhirnya saya terima uangnya. Jadi kebetulan tahun itu saya belum ada klaim kacamata sama sekali. Jadi out of network benefit ini itu berlaku juga. Artinya apa? Ya kayak contoh saya di luar negeri, atau kita pergi ke optik atau ke dokter yang nggak ada dalam list. Jadi kita juga bisa cari dokter di sini. Misalnya nih, zip code saya ini ya. Saya cari dokter di sekitar sini. Cus. Nanti dia kasih keluar listnya tuh. Walmart, terus dokter ini. Jadi ini asuransi itu banyak bekerja dengan dokter. Sama persis seperti asuransi kesehatan. Jadi dokter itu harus ada kerjasama dengan asuransinya. Oke. Nah, ini saya mau kasih lihat. Ini real. Saya punya tagihan ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, kelihatan mestinya ya. Jadi 20 Januari kemarin saya ambil frame baru. Yang ini nih. Ini frame yang rimless, nggak ada ininya kan, nggak ada rumahnya gitulah. Ya bosen saya. Saya selama ini pakainya merek Oakley terus, bosen saya. Ini mau pakai rimless enteng sekali. Nah, jadi pada saat itu dokternya ngecas 110 untuk periksa mata. Patient bayar 15. Oke. Terus foto screening yang tadi setiap tahun saya lakukan. Asli 39, dapat diskon 10, saya bayar full 29. Jadi dengan pakai asuransi bukan berarti asuransi bayarin. Dia nggak boleh cas lebih dari 39. Nah, frame-nya ini yang saya ambil tuh. $250. Karena saya ini udah lama sama dia nih, di diskon 10 jadinya $240. Dia cas saya $40. Terus ini lensanya. Lensa itu saya nggak gitu paham ya, ada banyak merek ya. Ini saya nggak tahu, kata saya baca-baca sih bagus juga merek Shamir nih yang sekarang keluar Autograph 3, lebih mahal lagi. Pokoknya udah puyeng, saya udah dijelasin sama opticiannya udah ya apalah, pokoknya oke lah. Saya selama ini pakai merek Shamir nggak masalah karena progresif. Dulu awal-awal pakai, kalau yang nggak biasa itu bisa kayak nggak fokus, turun tangga tuh bisa jatuh karena kakinya di mana, pandangan kita kemana. Tapi kalau udah biasa lama-lama oke. Butuh waktu itu untuk progresif. Aslinya saya nggak pakai merek Shamir, pakai agak murah. Terus orangnya bilang itu ternyata ada distorsi gitu loh. Ya
barang murah. Jadi dia bilang dia anjurkan pakai yang ini. Oh ya udah, saya ambil. Nah, Anda lihat nih. Satu lens yang kiri nih, ya kiri atau kanan lah. Itu 159,5 kali 2, 319. Nah, apa namanya? Karena ada allowance tadi ya dari insurance, saya hanya bayar 150. Oke. Tuh Trifax ini seingat saya nih kayaknya karena ini modelnya frameless. Jadi dia harus dikasih chemical something, kelihatan nggak? Nih, kasih chemical something supaya lebih kuat lah. Itu Trifax. Nggak usah bayar 47. Terus Glacier Plus saya nggak tahu nih, kayaknya ini dah. Kayak anti reflektif lah, anti glare ya, whatever it is lah. Terus saya bayar cuma 85. Rimless drill. Nah, again, jadi kalau beli kacamata rimless tuh sebenarnya nyari penyakit gitu. Karena apa? Ada biaya tambahan lagi. Karena untuk ngedrill ini supaya nggak pecah atau apalah, nggak ngerti saya lah. Pokoknya dia bilang bayar 30. Ya udah oke. Insurance katanya 15. Totalnya bisa bulat $1.000. Jadi kalau Anda tidak punya asuransi ya, sama retinal scan, sama comprehensive exam, satu kali visit bayar $1.000 untuk kacamata yang kayak gini. Minus saya sih nggak terlalu tebel, plus lah karena usia lah ya. Jadi progresifnya itu yang saya butuhkan, 1.000. Karena ada asuransi, dapat potongan segala, saya bayar 411. Masih tetap mahal menurut saya. Karena apa ya, ini frame-nya merek apa dia bilang Lightech Morel atau apalah, Prancis punya lah. Ya whatever. Ya semua juga mau untung kan. Ya kalau kita lihat nih, nanti kita lihat di belakang ya. So, jadi saya bayar tanggal 20 Januari, saya DP dulu 200, sisa 211 ya. Terus ini ada penjelasannya, presbyopia segala macam. Ini nunggunya 3 minggu. Jadi nggak semua optik di sini kayak gitu. Kalau di Indonesia kan kita ke optik ya boleh bilang bisa ditungguin langsung jadi ya. Nah di sini nggak. Rata-rata optik tuh harus kirim ke lab pusatnya, ada di mana, tiap state mestinya ada. Itu ngantri juga. Ya alasannya selalu pandemi, kalau saya bilang karena kapasitinya aja, orangnya nggak banyak gitu mungkin ya yang apa pegawainya, jadinya saya nunggu hampir 3 minggu, akhirnya udah diambil, udah beres, makanya saya bisa pakai yang itu. Nah ini saya mau kasih lihat yang istri saya punya, dia belinya lewat Costco. Jadi 21 kemarin tuh tanggal 14 Desember dia ngambil kontak lens ya. Dia ngambil kontak lens, dapat allowance 200, total 239, terus bayarnya 39,94. Nah ini kontak lens kan nggak dibikin, udah jadi, tinggal sesuai ukuran, dia order, karena ini agak tebel ya. Kalau kita lihat nih kan, jadi ukurannya itu nggak ready, dia harus order dulu. Gitu. Nah ini kan Desember nih. Terus udah begitu, apa namanya, yang berikutnya, kemarin, 22 Februari visit lagi ngambil frame biasa. Nah ini, jadi ini bukti bahwa nggak perlu nunggu. Tadinya kan Desember nih, kalau nunggu setahun berarti kan setahun lagi, ini cuma berapa hari kan. Nah 2022 diambil kacamata lagi. Kacamatanya ini itu adalah sebenarnya kacamata rumah. Jadi bukan kacamata apa namanya yang dipakai keluar gitu. Makanya distance only clear. Bener-bener nggak ada coating, nggak ada apa. Jadi kalau lihat matanya ada glare, nggak doesn't matter. Di rumah pakainya cuma kalau malam pas mau sebelum tidur lepas kontak lens, kayak nggak kelihatan, ini minusnya tinggi soalnya kan. Jadi dia harus punya kacamata gitu loh. Nah ini yang kacamata apa namanya yang biasa. Nah sekarang pertanyaannya, preminya berapa bayarnya? Nah ini yang menarik nih sebenarnya. Ada banyak orang yang nggak mau ambil vision insurance. Ya saya nggak gitu paham lah gimana. Ya apa preferensi masing-masing lah ya. Setiap bulan itu, bukan setiap bulan, setiap gajian itu saya dipotong kalau nggak salah $16 ya. Jadi saya lupa lah. Pokoknya setahun itu bayar $280. Untuk asuransi mata satu keluarga. Kita bertiga, anak saya cuma 1. Jadi kebayang nggak kalau tiap tahun kalau saya ganti frame, ya, kalau kita balik lagi ke sini nih tadi, kalau saya tiap tahun ganti frame, saya dapat untung dalam tanda kutip 600, bayar premi asuransi 280 udah balik modal belum? Udah pasti. Cuma kan problemnya apa? Saya nggak perlu setiap tahun ganti frame.
setiap tahun juga kalau ukurannya mirip-mirip ya orang maunya tiap tahun ganti, bosen kan penampilan apa. Buat saya what matters is duit. Kalau setiap tahun saya ganti jadinya harus bayar 400 terus padahal framenya masih oke, lensanya masih ukurannya masih mirip, what for gitu loh. Jadi tahun lalu saya ngambil, jadi frame saya yang sebelumnya itu bukan hampir, udah 2 tahun lebih gitu loh. Saya nggak setiap tahun ambil gitu. Jadi kalau ada orang yang merasa kalau nggak diambil rugi, ya monggo silahkan. Mau beli framenya doang juga boleh sih sebenarnya sih. Sebenarnya good idea ya. Saya ambil frame aja, ambil aja yang 200 saya simpen. Ini jual lagi kalau mau kan bisa kan, brand new gitu loh. Nggak perlu pakai lenses gitu. Nah ini gara-gara bikin video jadi kepikir saya nih. Sebelumnya nggak pernah kepikir karena pikirnya kalau kita beli lensa harus beli frame harus beli lensa kan. Nyatanya kan enggak gitu loh. Oke? So jadi kira-kira kayak gitu ya. Semoga ini memberikan gambaran atau pengetahuan tentang asuransi mata di Amerika. Ini boleh dibilang nggak ada apa-apanya. Lebih seru lagi nanti kalau kita pas bahas asuransi kesehatan. Oke? So thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye. Nah ini salah satu contoh optik yang ada di supermarket. Kalau kalian sering dengar yang namanya Costco, itu toko grosir di sini, supermarket ya. Jadi harus punya member, dia punya divisi optiknya. Nah barang dia itu relatifly lebih terjangkau. Jadi frame-framenya itu bukan frame yang mahal-mahal. Yang kelasnya ya harganya seginilah tuh, 90-an. Ada yang 70-an, bahkan 50-an. Jadi selectionnya dia nggak terlalu masif ya. Dia ambil yang model umum lah, yang orang banyak suka. Kayak contoh gini nih, ini merek dia sendiri, Kirkland. Jadi Kirkland itu brandnya si Costco untuk berbagai jenis produk, bukan kacamata aja. Nah ini kita ambil nih. Ini Oakley. Oakley kan terkenal mahal kan? Saya yakin ini asli, harganya nggak sampai $100, frame doang. Jadi ini Costco. Terus dia ada eye examination juga. Untuk kacamata $90, untuk kontak 110. Ini list dokter-dokter yang ada di sini. Ini kalau di Indonesia kayak apa ya? Zaman dulu saya ya namanya Makro ya. Kayaknya udah nggak ada. I don't really know. Coba kalau mau komen di bawah. Ini jadi optik si Costco. Terus dia punya juga yang agak premium, yang harganya 100-an lebih, itu taruh di dalam kaca kayak gini, 129, ini $200. Contoh aja.